Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawa TV, kembali lagi bersama saya Widya Tiati Nur Alia di acara Morning Motivation. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan mewawancarai berbincang santai bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padalarang. Ada Bapak Toto Suharya. Selamat sore Bapak. Selamat sore anak-anak, bagaimana di rumah? Semoga sehat semua. Amin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Pak oleh Allah SWT. Amin. Nah teman-teman, pembahasan kali ini sangat menarik ya Pak menurut saya, karena di sini kita akan membahas tentang mindset pebisnis, mindset bisnis, pola pikir, cara berpikir seorang pebisnis. Nah pasti teman-teman yang ada di rumah udah nggak asing ya sama yang namanya bisnis, dan bisnis ini juga banyak sekali cabangnya, seperti bisnis manufaktur, bisnis transportasi, bisnis komunikasi, dan masih banyak lagi. Tentunya para pebisnis ini, para pengusaha memulainya pasti dari nol ya Pak. Dan mereka ketika memulai itu punya suatu mindset. Saya mau berbuat apa, saya mau menjadi apa. Nah menurut Bapak, mindset seorang pebisnis itu seharusnya seperti apa sih? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan dan topik yang menarik untuk anak-anakku sekalian di rumah. Karena SMA Negeri 2 Padalarang dengan visi kreatif, religius, dan berbudaya lingkungan itu sungguhnya erat kaitannya dengan jiwa pebisnis atau entrepreneur atau pewirausaha. Nah, namun di sini untuk menjadi seorang pewirausaha kita harus tahu cara berpikirnya terlebih dahulu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana sih mindset jika ingin menjadi seorang pebisnis? Pertama, seorang pebisnis itu dia harus selalu positive thinking. Ya, jadi bagi pebisnis apapun yang terjadi di luar dirinya, mau dipersepsi oleh dirinya itu adalah kejadian yang baik atau kejadian yang negatif ya, seperti bencana apapun, bagi seorang pebisnis itu pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang positif. Nah, karena di situ orang-orang pebisnis itu dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia itu, para pebisnis yang mentalnya bisnis, dia selalu mendapat peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Misalnya kalau terjadi pandemi, ya bagi yang mentalnya pebisnis itu, pandemi itu bukan menjadi satu hal yang buruk, tetapi menjadi opportunity untuk melihat sisi-sisi apa yang bisa dijadikan sebagai sumber bisnis. Jadi selalu bisa melihat peluang. Selalu melihat peluang, karena kalau untuk bisa melihat peluang harus selalu positif. Ya, jangan kalau pandemi dianggap negatif, ya terus nanti kreativitasnya ke negatif terus, dan nantinya akan berdampak kepada dirinya itu tidak ada energi untuk berubah, tidak ada motivasi, jadi putus asa, pesimis, bersumpah serapah dan sebagainya. Nah, kalau mental pebisnis itu selalu punya sisi positif, sekalipun dari kejadian-kejadian apapun selalu dia melihat dari sudut pandang yang positif. Lalu selain positive thinking ada apa lagi Pak? Oke. Selain positive thinking, pebisnis itu dia harus punya wawasan yang luas. Wawasan yang luas. Iya, wawasan yang luas itu berarti dia harus punya hobi yang bisa hobi itu menambah wawasan pengetahuan. Hobi yang pebisnis itu rata-rata saya temukan ya, pebisnis sukses miliarder di dunia, saya baca bukunya itu mereka selalu terinspirasi dari satu buku. Berarti dia membaca kan? Nah, jadi ini salah satu mindset berikutnya bagi seorang pebisnis. Dia nalurinya harus suka membaca, hobinya harus suka membaca. Jangan anti terhadap bacaan. Karena dari bacaan itu kan dia input pengetahuan. Dari pengetahuan itu akan menghasilkan ide atau gagasan-gagasan untuk peluang-peluang bisnis. Gitu. Tadi positive thinking, lalu harus berwawasan luas. Apakah konsisten termasuk ke dalam mindset seorang pebisnis? Saya lakukan riset ya. Beberapa buku saya baca, baik pebisnis dari lokal, nasional, maupun internasional, sampai yang pebisnis yang sekarang yang viral itu yang dari Cina ya.
Jack Jack Ma. Ma. Kemudian yang pemilik Facebook itu si Mark, kemudian pemilik Microsoft Bill Gates. Yang sering kita pakai laptop itu ada Windows-nya, itu Microsoft ya, itu Bill Gates. Itu ya, saya menemukan bahwa itu cara-cara berpikir itu sama. Jadi ya kita sudah menemukan polanya ya, orang-orang yang berbisnis itu pasti pola pikirnya positif, banyak baca. Selanjutnya dia harus punya keberanian, the courage to create. Nah ini sesuai dengan moto sekolah kita. Makanya Anda harus tahu the courage to create itu apa. Itu the courage to create itu adalah mental atau moto seorang pebisnis. The courage itu berani create, mencipta. Berani menciptakan. Ya jadi kita berani menciptakan atau berani melakukan. Kalau punya ide, jangan hanya diceritain aja terus ya, atau esok lah, nantilah, lusa lah. Kalau hanya terus dipikirkan tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Betul. Ini seperti saya katakan ke teman-teman, ke kawan-kawan, Nabi Musa itu punya mujizat. Tapi kalau Nabi Musa tidak pernah create atau memukulkan tongkatnya ke laut, mujizat itu tidak akan pernah terjadi kan? Betul. Makanya harus berani to create. Nah, karena dari to create keberanian itulah, maka muncul lagi mental pebisnis itu, dia harus berani menghadapi resiko. Berani menghadapi. Oh ya, saya pernah membaca suatu artikel, ada orang yang bilang bahwa seorang pebisnis ini justru menghindari resiko dengan cara mereka membawa investor dalam bisnisnya gitu. Jadi ada dua opini nih Pak. Ada dua opini di mana bisnis itu berani mengambil resiko. Seorang pebisnis berani mengambil resiko. Lalu ada juga orang yang beranggapan bahwa pebisnis itu justru mengurangi resiko. Menurut pendapat Bapak seperti apa? Kalau kita ngacu kepada pebisnis, pola pikir pebisnis yang saya pernah baca ya, dan saya setuju dengan mereka, dan saya juga kaji dari sumber keagamaan. Orang pebisnis itu mutlak harus berani mengambil resiko. Karena kenapa? Resiko itu dihindari atau tidak pasti terjadi. Jadi buat apa kita menghindar-hindar kepada resiko? Itu pasti terjadi kan? Nah jadi capek-capek kita menghindar, karena seperti kematian pasti terjadi kan? Buat apa kita menghindar-hindar gitu ya? Tapi tidak mencari-cari juga. Nah di sini, jadi kematian itu pasti ada, resiko itu juga pasti ada. Buat apa kita menghindar terus? Tapi kita wajar-wajar saja. Artinya jangan sampai menghindari resiko itu menghentikan keberanian kita untuk to create. Berarti lebih ke meminimalisir mungkin ya. Minimalisir resiko. Lalu yang pertama itu diulangi lagi ya Pak, ada kita harus berpositif thinking, berwawasan luas, berani memulai. Lalu yang terakhir tadi berani mengambil resiko. Selain keempat itu ada lagi mungkin dari Bapak. Nah, kalau kita sudah berani mengambil resiko, seperti kata Bill Gates, seperti kata Jack Ma, kalau Anda ingin sukses, Anda harus belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan ya. Nah, dan kemerdekaan manusia itu, kata Bill Gates, adalah ketika dia merdeka melakukan kegagalan. Nah, artinya seorang pebisnis menganggap kegagalan itu sudah bukan lagi satu hal yang membuat dirinya jatuh terpuruk, tapi kegagalan itu sesungguhnya adalah step bagi dia untuk menuju kepada puncak suksesnya. Betul. Nah, saya ingat kata Bob Sadino itu almarhum, bahwa sukses itu berada di adalah satu titik di puncak gunung kegagalan. Jadi si sukses itu adalah beradanya di puncak gunung kegagalan dan satu titik saja. Ini artinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bob Sadino itu ingin menyampaikan bahwa kalau Anda mau jadi pebisnis, harus berani ngambil resiko, jangan takut gagal. Betul. Nah, ini mindset yang harus dibangun. Makanya, terakhir, siapa sih si pebisnis itu? Yang harus memiliki mental pebisnis itu siapa? Semua manusia. Semua manusia. Di bidang apa saja?
Di bidang apa saja? Harus memiliki mental ini. Mau jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, jadi apa saja, semua bidang harus memiliki mental pebisnis. Dan kunci dari sukses itu adalah sabar ya Pak. Kita juga harus sabar untuk memulai sesuatu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin karena waktunya juga terbatas ya Bapak. Saya kira udah disampaikan dari Bas. Betul. Kalau ada anak-anak menyimak, insya Allah ini akan menjadi modal buat kalian semua. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Ya. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu saya Widiati Nur Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.